Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah kita bisa berkumpul di kelas yang luar biasa. Baik, sebelum kita mulai, mari kita berdoa dulu. Mudah-mudahan berkah. Silakan Adi pimpin doa. Baik teman-teman, sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Isti'adad dan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Terima kasih atas doanya yang sudah dipimpin oleh Adi. Mari kita mulai pembelajarannya. Mari sebelum itu kita absen dulu. Terima kasih. Aida, hadir. Akbar, hadir. Ahmad, hadir, Pak. Alisa, hadir. Amira, izin. Akila, Beauty, Bintang, Dewi, Dini, Dita, Zakira, Faiz, Farah, Fidel, Firial, Gilda, Griselda, izin. Baik. Hamka, Kanesa, Kenzi, Leni, Embonang, Zidan, Nasifa, Natania, Kirania, Kisa, Rahwel, Raka, Saza, Titis, Yuriski. Alhamdulillah. Bagaimana keadaan kalian? Baik. Mudah-mudahan yang tidak hadir hari ini, yang izin, mudah-mudahan dilancarkan segala urusannya. Baik. Sebelum dimulai, tolong dicek dulu kebersihan kalian ya. Lihat. Kalau ada sampah, tolong dipungut, dibuang. Ada? Alhamdulillah. Kalau kelasnya bersih, mudah-mudahan bisa nyaman dalam pembelajarannya. Oke? Terima kasih. Baik, sebelum dimulai ke pembelajaran, supaya kita tidak terlalu serius, dalam artian tidak terlalu stres ya, supaya menyenangkan, Pak Aris akan coba ice breaking dulu. Ya. Uji cobanya adalah dengan tepuk-tepuk dulu. Oke, tepuk 1. Konsentrasi. 2. Tidak konsentrasi. Kalau Pak Aris bilang tepuk, baru ya. Tepuk 1. Tepuk 2. 3. Masih konsentrasinya kurang. Tepuk 1. Tepuk 2. Tepuk 3. Tepuk tangan. Baik. Pak Aris akan menampilkan nyanyian ice breaking. Kalau kau suka hati, kita akan lakukan bersama. Mudah-mudahan kalian hafal ya. Nah, insya Allah kalian akan hafal. Kalau kau suka hati, tepuk tangannya. Pertama tepuk tangan, yang kedua injak bumi, yang ketiga petik jari. Oke, kita mulai dulu ya. Kalau kau suka hati, tepuk tangan. Seperti itu ya. Oke. 1, 2, 3. Kalau kau suka hati, tepuk tangan. Kalau kau suka hati, mari kita bersama. Kalau kau suka hati, tepuk tangan. Nah, baik. Sekarang kita tambahkan. 1, 2, 3. Kalau kau suka hati, tepuk tangan. Bareng ya, nyanyi. Siap. 1, 2, 3. Kalau kau suka hati, tepuk tangan. Kalau kau suka hati, tepuk tangan. Kalau kau suka hati, Mari
kita lakukan. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Kalau kau suka hati injak bumi. Kalau kau suka hati injak bumi. Kalau kau suka hati, mari kita lakukan. Kalau kau suka hati injak bumi. Kalau kau suka hati, petik jari. Kalau kau suka hati, petik jari. Kalau kau suka hati, mari kita lakukan. Kalau kau suka hati, petik jari. Kalau kau suka hati semuanya. Kalau kau suka hati semuanya. Kalau kau suka hati, mari kita lakukan. Kalau kau suka hati semuanya. Tepuk tangan bagus. Ice breaking itu gunanya supaya kita lebih rileks, jangan terlalu tegang dalam belajar. Oke? Nah, setelah ice breaking ini, kita akan menyanyikan lagu wajib nasional yang akan ada hubungannya dengan materi hari ini. Silakan berdiri. Oke. Pemuda Indonesia, tangan bajumu singsikan untuk negara. Masa yang akan datang, kewajibanmu lah menjadi tanggunganmu terhadap nusa, menjadi tanggunganmu terhadap nusa. Tetap berusaha, jujur dan ikhlas. Tak usah banyak bicara, terus kerja keras. Hati teguh dan lurus, pikir tetap jernih. Bertingkah laku halus, hai putra negeri. Bertingkah laku halus, wahai putra negeri. Pemuda-pemuda Indonesia, tangan bajumu singsikan untuk negara. Masa yang akan datang, kewajibanmu lah menjadi tanggunganmu terhadap nusa. Menjadi tanggunganmu terhadap nusa. Luar biasa.
biasa, tepuk tangan. Silakan duduk kembali, luar biasa. Ini penyemangat kalian pemuda-pemudi. Oke, sedikit persepsi dari video tadi. Adakah di antara kalian yang akan memberi tanggapan apa yang dimaksud dalam pemuda-pemudi di dalam video tersebut? Saya, Pak. Langsung. Silakan, apa maksudnya? Silakan berdiri. Namanya siapa? Nama saya Fidelia. Fidel, oke. Yang dimaksud dari lagu itu adalah kami putra-putri Indonesia generasi penerus bangsa yang senantiasa bersungguh-sungguh dalam menimba ilmu dan selalu tegar dan kuat untuk membangun Indonesia generasi emas tahun 2045. Luar biasa, tepuk tangan dong. Jadi kalau menurut PBB itu yang disebut pemuda-pemudi itu usianya ya 15 sampai 24 tahun. Tapi kalau menurut Undang-Undang Kepemudaan 16 sampai 30 tahun. Pak Eri sudah 38. Berarti masuk ke pemuda itu enggak? Iya, tapi semangatnya harus pemuda. Kalian usia berapa? 15. Ya, berarti kalian adalah calon generasi emas nanti. Baik, karena ini ada hubungan dengan materi pemuda, kemudian disingsikan untuk masa depan, maka apakah sumber daya manusia Indonesia sudah berkualitas untuk persiapan 2045, 20 tahun lagi? Siapa yang mau memberikan tanggapan apakah SDM Indonesia sudah berkualitas? Oh ya, silakan. Siapa namanya berdiri? Perkenalkan, nama saya Trial Eka Ferlin. Ya. Menurut saya, generasi saat ini adalah generasi yang bisa menjadi generasi emas dikarenakan dapat kita lihat di era sekarang pendidikan Indonesia mulai berkembang dibandingkan di era-era terlebih dahulu. Maka dari itu dapat kita simpulkan pula pendidikan Indonesia dapat berkembang jika pemerintah juga ikut berkontribusi secara maksimal. Luar biasa, tepuk tangan. Kalau ditanya SDM kita apakah sudah berkualitas, Pak? Kalau dalam perkembangannya kita akan menuju perlahan tapi pasti. Oleh karena itu, bagaimana kita membuktikan bahwa SDM Indonesia berkualitas atau tidak? Inilah materi yang kita bahas. Ada 3 hal, yaitu kita lihat dari 1 kesehatannya, kedua dari pendidikannya, ketiga adalah dari aspek ekonominya. Maka kita bisa menentukan Indonesia ini apakah sudah berkualitas SDM-nya atau belum, menyongsong 2045. Baik, kita lihat tujuannya. Sebelum kepada tujuan, nanti ketika dalam pembelajaran, Pak Eris akan menerapkan model pembelajaran yaitu problem based learning, yaitu kalian harus bisa memecahkan masalah. Ya, masalahnya, Pak, Indonesia kok belum siap ya, Pak? Pak, Indonesia SDM-nya kok masih rendah, Pak? Bagaimana cara memecahkan masalah itu? Kalian diskusi kelompok, boleh lihat dari internet, boleh dari buku paket, apapun boleh. Silakan nanti. Ya, kata kuncinya adalah memecahkan masalah. Adapun tujuannya, harapan Pak Eris ketika pembelajaran ini adalah sebagai berikut. Kata kuncinya adalah kalian harus bisa mendeskripsikan. Mendeskripsikan itu apa, Pak? Menggambarkan bagaimana kondisi sumber daya manusia Indonesia ini. Nah, dari deskripsi itu yang paling khususnya adalah indikator tujuan pembelajaran. 1, kalian harus bisa menjawab apa sih 3 utama ini yang menjadi indikator. Kemudian yang kedua, kalian harus bisa mengidentifikasi. Identifikasi itu masalahnya apa saja ya, Pak? Dalam bidang pendidikan, kesehatan, dan ekonomi. Terakhir, kalau sudah tahu masalahnya apa, maka kalian cari jawabannya dari berbagai sumber dengan diskusi, cara pemecahan masalahnya dalam bidang pendidikan, kesehatan, dan ekonomi. Inilah tujuan dan indikator dalam pembelajaran hari ini. Bisa dimengerti? Alhamdulillah. Baik, berikutnya. Setelah tujuan ini, maka ada sistem penilaian. Adapun penilaian dari Pak Eris
di sini adalah pertama asesmen kognitif. Nah, yang awal kita tanya jawab dulu, ya. Kemudian prosesnya nanti LKPD, ya. LKPD itu lembar kerja peserta didik. Kalian boleh memilih sesuai dengan minat bakat. Pak, saya mau bidang pendidikan, saya mau bidang kesehatan, saya mau bidang ekonomi. Itu namanya berdiferensiasi konten atau materi sesuai minat bakat. Kemudian di akhir kita akan ada post test, yaitu dengan quizzes. Nah, ada 5 soal, nanti kalian boleh mengecek. Kemudian sikapnya adalah nanti Pak Iris ngecek kalian memperhatikan temannya atau tidak ketika diskusi bagaimana. Kemudian penilaian antar teman. Nah, itu nanti ada seperti checklist. Kemudian ada keterampilan, yaitu kelompok presentasi di depan. Kemudian tugas produknya nanti dibuat bisa infografis, bisa poster. Jadi satu orang fokus ke sana, sisanya pecahkan permasalahan di LKPD itu. Terakhir, nah ini tadi LKPD ini ada 3 pilihan: pendidikan, kesehatan, dan ekonomi. Oke, paham? Baik, berikutnya adalah kita akan buat kelompok. Nah, kelompoknya masih tetap yang sama. Silakan kalian duduk berkelompok. Nanti Pak Iris akan bagikan share LKPD-nya di grup IPS. Silakan berdiri untuk duduk berkelompok. Sudah lengkap? Yang sudah lengkap silakan buka LKPD yang sudah Pak Iris share di grup IPS. Tentukan konten atau materi apa yang ingin kalian bahas. SDM Indonesia bidang pendidikan, kesehatan, atau ekonomi. Silakan diskusikan sejenak. Sudah? Ayo, silakan. Bagaimana? Sudah ditentukan? Nih, silakan diskusikan dulu. Mau konten apa? Yang ini kontennya sudah diskusikan? Sudah. Yang ini sudah diskusikan tadi? Sudah. Kelompok ini sudah diskusikan? Sudah, Pak. Oke. Oke, silakan dicek dulu di grup LKPD-nya mau bidang apa. Yang sebelah sana dicek dulu di grup. Sudah diskusikan mau bidang apa? Sudah? Sudah dibuka? Oke. Ini kelompok berapa? 6. Kelompok 6. Kalian mau pilih apa? Kesehatan. Baik. Ini kelompok berapa? 5. Bidang apa? Kesehatan. Oh, kesehatan juga. Baik. Berikutnya kelompok ini kelompok berapa? 4. Bidang apa? Ekonomi. Bagus. Ini kelompok berapa? 2 apa? Pendidikan. Kelompok berapa? 3. Bidang apa? Oh, ekonomi juga. Ini kelompok 1? Bidang apa? Oh, ini banyak yang izin ya. Oke, baik. Silakan kalian kerjakan LKPD-nya sesuai dengan bidangnya masing-masing. Pak Iris beri waktu maksimal 20 menit. Boleh lihat dari internet, dari buku paket, ataupun hasil diskusinya. Silakan kerjakan. Pak Iris akan keliling untuk mengecek tugas kalian. Silakan. Satu orang tugaskan membuat Canva atau infografis, ya. Oke, waktu dimulai. Jangan lupa sertakan nama kelompok, kelompok berapa, ketuanya, anggotanya, dan kelasnya 8 Olimpiade. Ya, di LKPD-nya diisi ya. Tadi bidang apa ini? Kesehatan. Oke.
Dirapikan, diberi nama kelompoknya. Satu orang fokus ke infografis atau poster ya. Nanti, enggak, gabung aja. Nanti presentasi. Boleh di halaman bawahnya. Untuk posternya boleh digabungkan ya di bawah. Nanti sekalian presentasi. Ya, enggak apa-apa. Dilanjutkan. Beri nama ya, diberi nama. Nih, LKPD-nya berdua. Oh, posternya ya. Oke. Yang ini ada yang bagian poster ya atau infografis boleh. Oke, waktunya sudah 2 menit berjalan. Dipisah dulu ya, sesuai pilihan kalian ya LKPD-nya. Kalau kalian bidang apa? Ekonomi. Nanti khusus ekonomi, di bawahnya poster atau infografis ya tentang pendidikan. Yang ini sudah dipisah kontennya, dipisah ya LKPD-nya. Itu kan ada tiga. Kamu bidang apa? Ekonomi. Nah itu dipisahkan, dipisah ya. Kan awalnya 3, kamu kan pilihnya tadi ekonomi, dipisah, jangan digabung. Nanti waktu presentasi, misalkan kamu yang presentasi langsung ekonomi. Ya di halaman bawahnya di screenshot boleh gambar poster atau infografisnya ya. Oke, yang bisa geser sedikit di sini aja, Nak. Biar, nah di sini aja. Sempit enggak apa-apa. Ini sudah dipisah LKPD-nya? Dipisah ya. Nanti di halaman bawahnya itu boleh hasil infografis atau posternya ya. Oke, silakan bekerja. Jangan lupa nama kelompok, nama ketua kelas. Yang tidak mengerti atau belum paham, boleh acung tangan, nanti Pak Edes ke tempat kalian. Pak Edes sambil berjalan akan mengecek juga penilaian tugas kelompoknya. Apakah ada diskusinya atau bagaimana? Ya, bisa lihat dari YouTube, bisa dari buku paket, ya. Hasil diskusi kalian boleh. Ya. Coba diperbesar. Ini kan ada tuh, tamat, tidak lulus, ini yang lulusnya. Nah. Ya. Coba lihat pertanyaannya ada di bawahnya. Pertanyaan ada di bawah soalnya itu. Nah, itu kan ada data-datanya. Apa pendapat kalian terhadap data itu? Kan yang lulus kan ketahuan berapa persentasenya kan? Ya. Ini berarti yang tidak tamat. Iya. Iya, yang ini ada yang lulus, ada yang tidak lulus kan gitu. Ini yang sedikit perguruan tingginya. Yang ini kan ada tamatan gitu. Nah itu pendapat kamu gimana SDM-nya secara pendidikan? Ada lagi yang masih belum paham? Tentang LKPD? Itu sudah. Kalau pengen cepat, kalau pertanyaannya misalkan ada 4 ya, 1 orang 1 soal gitu. Ada pembagian tugas. Pak, yang satu bagaimana? Ya dia khusus buat poster atau infografis. Kalau tidak paham, silakan diskusi. Ada yang ditanyakan? Sudah bisa? Sudah, Pak. Oke, bagus. Oke, kelompok ini tadi sudah.
Ya, bagus. Terus lanjutkan ya. Bagaimana kelompok 1 sudah paham tadi? Sudah? Oke, alhamdulillah. Ini kelompok 3 ya. Oke. Ini tulisannya. Masih loading, Pak. Gitu. Pakai yang ini apa yang tadi, Pak? Yang tadi aja nggak apa-apa. Yang ini kan, Pak. Ya, ya sederhana aja ya. Cuman tulisannya ini kan backgroundnya kan biru. Ya, kalau bisa ininya boleh ditebelin lagi. Birunya biru apa namanya? Shadownya tuh biru dongker, biru tua. Nah, jadi kelihatan tulisannya ya. Itu sudah bagus. Oke, mungkin ada yang sudah kanvas ya, Pak? Ini. Yang ini kita bingung Pak mau dibikin poster apa poster tapi kita nggak buat ini. Oh, ini bagus. Ini Pak. Ya, tapi ini ada gambarnya ya. Iya, masih. Iya, gambar aja. Oke Pak. Tidak apa-apa itu, bagus. Oke. Ini AKPD-nya sudah berjalan. Untuk yang kanvanya? Itu tulisannya kalau backgroundnya biru, tulisannya jangan putih ya. Boleh putih tapi dipakai garis shadow-nya biru tua gitu. Jadi kelihatan hurufnya. Ya, kontrasnya tuh kelihatan, ya. Apa? Tidak apa-apa, satu kasus ya, boleh. Kalau kamu fokus ke stunting supaya tidak stunting, cara ngatasinya bagaimana itu boleh. Silakan dilanjutkan ya. Baik, waktunya tinggal 10 menit lagi. Untuk yang kanvanya bagaimana? Ini kalau bisa tulisannya, kan ini atasnya kapital. Kalau bisa ini juga kapital ya. Nah, itu yang di Indonesianya ya. Nih, bagaimana? Udah sampai mana? Ini tulisannya dikasih shadow ya, hitam. Ya, yang ini. Biar kontras. Karena kuningnya terlalu ini, pucat. Ya, dikasih shadow. Garisnya shadow tebal itu loh. Ya. Iya. Tapi ini juga bagus semua. Nah, itunya. Ya. Hurufnya boleh diperbesar ya. Kalau di LKPD itu 12, fontnya mungkin bisa 14 boleh. Isinya kayak gini aja gitu. Boleh. Tapi ada ininya nggak? Kalimat ajakannya. Ini nanti mirip ke poster ya? Iya, poster. Ada tambahan ajakan kalau poster ya. Misalkan SDM unggul Indonesia maju. Caranya apa tuh? Ajakannya. Ya, atau kata-kata bijak supaya mereka tuh mau bersekolah gitu loh. Ya. Ini untuk posternya tentang kesehatan ya. Oke. Ada khusus nggak tentang apa? Kalau yang kelompok sana mereka fokusnya ke stunting. Kalau ini secara umum, enggak apa-apa. Boleh khusus, boleh umum, boleh, enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Yang penting ada ajakan ya, bagaimana cara hidup sehat gitu ya. Oke, bagus. Dilanjutkan. Oke, silakan. Oke, silakan yang kamar mandi. Nanti ditutup lagi pintunya ya. Yang haus boleh minum tapi jangan sampai tumpah ya. Silakan. Ada yang mau minum? Boleh. Silakan. Nanti disimpannya jangan di atas meja ya, takut tumpah.
Ada lagi yang mau ke kamar mandi mungkin? Oke, waktu kita tinggal 8 menit lagi ya. LKPD-nya tolong. Oke, bagus. Tadi siapa yang mau minum? Silakan minum dulu. Kaget. Ada kesulitan? Kalau begini? Tidak ada. Bagaimana? Kalau begini ada kesulitan enggak? Kata-kata. Kata-katanya yang mengajak, yang positif. Ini tentang apa temanya, Nak? Pendidikan ya? Oh, ekonomi. Kalau ekonomi berarti bicara tentang apa? Ya. Baik, waktunya tinggal 5 menit lagi. Silakan. Ya, silakan. Apa? Oke, silakan yang mau kamar mandi. Ya. Ada yang mau kamar mandi lagi? Boleh, silakan. Kamar mandi? Oke, silakan. Ada kamar mandi? Ayo, silakan. Yang mau minum juga boleh. Bagaimana ini? Sudah ditambahi? Tambahkan? Oke, udah apa-apa. Digeser dikit. Nah, geser sana aja. Sudah selesai? Bagus. Sedikit lagi. Ayo, disiapkan LKPD-nya. Dan keterampilan dalam membuat infografis ataupun poster sesuai dengan bidang yang kalian pilih. Gimana? Mau dijadiin PNG. Apanya? Ini mau dijadiin PNG. Iya. Ya Allah. JPG tidak apa-apa. Nanti dipindahin ke Word kan, biar sekalian. Ya, sekalian dengan LKPD-nya tidak apa-apa. Yang di aplikasi Canva kalau sudah selesai, silakan di JPG atau PNG boleh, nanti dipindahkan di halaman bawah LKPD ya.
Jadikan satu paket. Nanti dikumpulkannya di grup IPS, ya, di grup IPS. Ini udah selesai KPD-nya? Sudah. Gambarnya nggak dipindahin? Anu Pak, ini masih iya. dalam bentuk Proses, ya. belum dibagikan. Harus utuh ya LKPD-nya. Kalau ada pertanyaan sama gambarnya jangan di-cut. Ini sudah selesai? LKPD-nya? Sudah dipisah? Di atasnya coba lihat. Nama kelasnya? Ya, kelasnya 8 Olimpiade. Mana kelasnya? Oke, bagus. Sip, udah siap kelompok berapa? Kelompok 6. Oke, kelompok 6 alhamdulillah sudah siap. Kelompok berapa? 5. Sudah siap? Siap. Sudah semua? Sudah. Alhamdulillah. Ini kelompok 4. Sudah selesai? Sudah. Alhamdulillah, sudah siap ya? Oke, kelompok 3 sudah siap digabung semua? Sudah belum? Sudah? Mana ininya? Gambar kanvanya. Oh ya, pindah ke situ ya. Kelompok 2 sudah digabungkan semuanya? Ayo, waktunya. Nanti dipindah ke LKPD, gabungkan ya. Jadi satu paket. Kelompok 1 sudah digabungkan? Proses? Baik. Pak Iris beri waktu tambahan 3 menit, harus selesai ya. Digabungkan. Pakai string Pak Iris ada? Internetnya tolong diperhatikan ya, karena nanti kita akan tes, post tes. Masih belum bisa internetnya? Ini sudah? Sudah selesai ya? Langsung pindahkan aja, tidak apa-apa. Ya. Udah, langsung dipindahkan. Ya, waktunya. Kirim. Digabungkan ya dengan LKPD-nya. Sudah, tinggal apa lagi? Tinggal nada. Sudah itu Pak. Ayo, ya, waktunya sudah mulai habis. Sudah, langsung pindahin aja, gabungkan aja. Nih, bagaimana? Sudah digabungkan? Ada permasalahan? Tidak ada. Sudah gabung? Oke, berarti kelompok berapa? 5 sudah, kelompok 6 sudah. Kelompok 4? Alhamdulillah sudah. Kelompok 2 sudah? Sudah. Alhamdulillah. Kelompok 3 sudah digabung? Sudah digabung belum? Sudah. Ayo segera digabungkan. Kelompok 1 sudah digabung? Gabung di bawah aja. Ya, di screenshot tidak apa-apa. Baik, alhamdulillah sudah selesai. Kita akan bahas presentasi. Ketika presentasi, mohon diperhatikan dengan seksama ya. Hanya satu pertanyaan.
Ya, karena ini temanya 3 dan kelompoknya ada 6. Berarti yang maju presentasi kita sweet. Yang menang yang menentukan apakah presentasi, apakah yang kalah yang presentasi. Harus siap. Oke, paham ya? Paham, baik. Silakan kita mulai dari kelompok 1 dan 2 ini sama ya? Baik, silakan ketuanya dengan ketuanya sweet. Coba berdiri. Siapa yang menang yang menentukan ya? 1 kali apa 3 kali? 1 kali. Hah? 3 kali. 1 aja, 1 aja. Siap. 1 kali. Wah, menang. Mau presentasi apa mau diserahkan? Diserahkan saja. Diserahkan saja. Wah, harus siap ya. Baik. Kelompok 3 tentang ekonomi. Kelompok 4? Oh, sama. Baik. Ketuanya berdiri. Silakan sih 1 kali. Yang menang yang menentukan. 1 kali ya. Ah, menang. Maju apa diserahkan? Diserahkan. Harus siap ya. Oke, terima kasih. Kelompok 5 dan 6 tentang apa? Sama-sama kesehatan. Ketuanya mana? Berdiri. Ketuanya siap sweet ya. 1 kali. Wah, menang. Ini mau diserahkan apa mau maju? Diserahkan. Siap. Oke, ternyata yang menang harusnya percaya diri, yang menang tuh yang presentasi. Ayo sekali lagi, mau presentasi apa mau ini? Berarti ini yang presentasi. Ayo diskusikan. Ini siap? Oke, terima kasih. Tepuk tangan dong. Luar biasa. Yang menang ternyata harus lebih percaya diri lagi ya. Tapi yang kalah harus nerima konsekuensinya, karena kalah harus nurut ya. Baik, kita mulai. Kelompok yang maju ini kelompok 2. Silakan kita presentasi. Yang lain stop, perhatikan. Ditampilkan. Laptopnya bisa tampil pakai LCD, silakan. Ayo maju. Ini maju semua. Apa perwakilan? Oke, 1 orang operator ya. Yang 3 ini tugasnya adalah untuk mencatat kalau ada pertanyaan. Oke, ini direkam ya. Oke, semuanya tolong diperhatikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 itu akan menjelaskan tentang bidang pendidikan. Yang pertama, indikator pembangunan manusia yang berkualitas disertai contohnya. Di bidang pendidikan yaitu rata-rata lama sekolah masyarakat meningkat. Semakin banyak anak yang bisa mengenyam pendidikan hingga SMA atau kuliah. Nah, selanjutnya, apa saja permasalahan sumber daya manusia Indonesia dalam bidang pendidikan?
Yang pertama, akses pendidikan tidak merata seperti di daerah pelosok, di daerah pedesaan itu ya. Yang kedua, biaya pendidikan yang sangat tinggi sehingga ada yang memilih untuk putus sekolah karena kesulitan melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Selanjutnya, kesenjangan kualitas pendidikan. Bagaimana cara mengatasi permasalahan sumber daya manusia Indonesia bidang pendidikan agar menjadi lebih berkualitas? Yang pertama, pemerataan akses pendidikan. Yang kedua, peningkatan kualitas guru. Selanjutnya, pemanfaatan teknologi pendidikan seperti menggunakan laptop ya, seperti kita ini. Selanjutnya, di sini ada infografis mengenai pendidikan SDM Indonesia. Di Indonesia itu lebih banyak tamatan SD dibandingkan S1 atau ya karena faktornya itu tadi, ada yang tidak memilih melanjutkan sekolah karena biaya yang kurang atau tidak ada biayanya. Tidak ada dana. Nah, selanjutnya ini poster yang kami buat dari kelompok 2. Coba di zoom aja dong. Ininya. Nah, itunya. Itu jawabannya sudah dijawab. Pendapatnya. Gimana, Pak? Itu di bawah. Nomor 4 kan ada pertanyaannya itu. Oh, ini. Apa pendapat kalian terkait data tersebut dan bagaimana kedepannya akan banyak lulusan perguruan tinggi di Indonesia? Data di atas menunjukkan bahwa jumlah masyarakat Indonesia yang menempuh pendidikan tinggi seperti di 1 sampai S3 masih sangat sedikit, yaitu sekitar 6,41% dari total penduduk Indonesia. Hal ini menggambarkan masih rendahnya akses dan kesempatan pendidikan tinggi. Kedepannya perlu pemerataan fasilitas pendidikan, pemberian beasiswa, peningkatan kualitas sekolah menengah agar siswa siap kuliah, serta penyediaan lapangan kerja yang layak bagi lulusan perguruan tinggi agar masyarakat termotivasi untuk melanjutkan bidang studi. Oke, berikutnya temannya. Ini posternya tentang Kondisi pendidikan di Ayo, Indonesia silakan. seperti apa? Boleh duduk kalau nggak kelihatan. Kondisi pendidikan di Indonesia itu seperti apa sih? Jadi dilansir dari kabar bursa berdasarkan hasil program for International Student Assessment pada tahun 2022, Indonesia berada di posisi ke-6 dari 8 negara ASEAN pada skor PISA. Skor literasi Indonesia sebesar 399 poin, sementara skor numerasi Indonesia sebesar 366 poin. Tingkat kelulusan pendidikan di Indonesia menunjukkan kesenjangan yang signifikan, terutama pada jenjang pendidikan tinggi. Cara meningkatkan pendidikan di Indonesia itu kurang lebih seperti pemerataan akses pendidikan, peningkatan kualitas guru, beasiswa dan bantuan pendidikan, dan memanfaatkan teknologi dalam proses belajar mengajar. Poster di samping itu kira-kira jumlah sekolah di Indonesia jelas ada penimbangan jumlah antara unit sekolah SD dan pendidikan tinggi seperti SMA, SMK, MA dan semacamnya. Oke, sudah cukup? Sudah. Oke, silakan, mungkin ada yang mau. Oke. Wah, langsung gak sabar pengen bertanya. Tunggu, kita pakai mic dulu ya. Oke, silakan pertanyaannya. Dipegang mic-nya. Perkenalkan, nama Yang saya keras. Raka Hadat Atma Wigyarta dari kelompok 3. Oke, Raka, mau bertanya apa? Sini, bagaimana cara Tunggu saya, dicatat ya. Silakan Raka. Bagaimana caranya untuk meningkatkan kualitas pendidikan Indonesia, terutama di daerah-daerah terpencil, agar Indonesia dapat meningkatkan kualitas
sumber daya manusia dan mencapai Indonesia Emas 2045. Oke, luar biasa pertanyaan. Bagaimana cara meningkatkan di daerah terpencil di Indonesia? Ada yang bisa jawab mungkin di sini atau temennya? Rizky. Oke, silakan. Bagaimana? Silakan Rizky. Cara meningkatkan pendidikan Indonesia terutama di daerah pelosok, yaitu pemerataan akses pendidikan seperti ini dibangunnya sekolah-sekolah di daerah terpencil seperti di Papua, Maluku dan sekitarnya. Yaitu dan yang kedua itu meningkatkan kualitas guru di Indonesia, seperti melakukan pelatihan pekerjaan, terus Menambah kualitas hidup. nah kenaikan gaji. Nah yang ketiga itu beasiswa dan bantuan pendidikan. Ya. Bagaimana Raka? Cukup? Luar biasa, tepuk tangan untuk kelompok. Wah, luar biasa. Terima kasih, silakan ditutup. Baik, sekian presentasi mengenai pendidikan di Indonesia dari kami kelompok 2. Mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Luar biasa. Terima kasih. Baik, berikutnya kelompok berapa yang tadi yang maju? Silakan, maju. Boleh sebagian di situ untuk mencatat apa pertanyaannya, nanti ditambahkan ya. Bisa? Di sini. Oke, operator boleh duduk, tidak apa-apa. Nih ketuanya, boleh. Atau temennya? Itu ketuanya. Oh, tidak apa-apa. Ketuanya mau maju mana? Ya tampil. Maju. Ini operator, tidak apa-apa. Teman yang di situ dicatat ya, kalau ada pertanyaannya. Atau ada yang nambahkan boleh. Ini jangan langsung ke poster ya, ke LKPD dulu. Operator. Oke, yang lain? Silakan diperhatikan lagi temennya yang presentasi. Di zoom. Kecil banget. Kurang kelihatan. Oke, perkenalkan dulu. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan tentang ekonomi. SDM Indonesia. SDM Indonesia bidang ekonomi. Oke, baik pertanyaannya mau. Pertanyaan yang pertama itu, apa sih 3 indikator pembangunan manusia yang berkualitas disertai dengan contohnya? Yang pertama yaitu pendapatan per kapita atau income per kapita. Pengertiannya yaitu rata-rata pendapatan masyarakat yang mencerminkan kemampuan ekonomi individu. Contohnya yaitu pendapatan per kapita Indonesia naik dari 50 juta per tahun menjadi 70 juta per tahun, menandakan kesejahteraan meningkat. Yang kedua yaitu tingkat partisipasi angkatan kerja atau labor force participation rate. Pengertiannya yaitu presentase penduduk usia kerja yang aktif bekerja atau mencari kerja. Contohnya, semakin banyak lulusan perguruan tinggi yang bekerja di sektor formal atau industri teknologi. Yang ketiga yaitu tingkat kemiskinan dan ketimpangan ekonomi. Pengertiannya yaitu mengukur jumlah masyarakat miskin dan pemerataan distribusi pendapatan. Contohnya seperti angka kemiskinan turun dari 10% menjadi 6% berkat program bantuan sosial dan pemerataan ekonomi. Nah, yang kedua itu apa aja sih permasalahan sumber daya manusia Indonesia dalam bidang ekonomi? Nah, yang pertama yaitu rendahnya kualitas pendidikan dan keterampilan tenaga kerja. Nah, di sini tuh banyak tenaga kerja yang tidak sesuai dengan kebutuhan industri modern atau mismatch skill. Yang kedua yaitu tingginya tingkat pengangguran, terutama pengangguran terdidik. Contohnya lulusan SMA atau perguruan tinggi sulit terserap karena terbatasnya lapangan kerja. Yang ketiga yaitu ketimpangan akses pendidikan antar wilayah. Perbedaan mencolok antara kota dan desa menyebabkan kesempatan pendidikan tidak merata. Oke, silakan temannya. Ya, yang keras suaranya. Oke, poin yang ketiga itu bagaimana cara mengatasi permasalahan SDM di Indonesia dalam bidang ekonomi agar lebih berkualitas. Yang pertama, Oke, silakan perhatikan. ada meningkatkan akses dan kualitas pendidikan serta pelatihan vokasi.
yaitu membekali tenaga kerja dengan keterampilan digital, teknologi, pertanian modern, dan lain-lain. Yang kedua ada mendorong pertumbuhan UMKM dan kewirausahaan, yaitu memberikan akses KUR, pelatihan bisnis, dan pendampingan wirausaha. Yang ketiga dan terakhir, pemerataan pembangunan pendidikan antar wilayah, seperti tidak hanya terpusat di kota besar, tetapi juga menjangkau daerah terpencil. Oke, boleh kelompok itu gantian. Nah, berikut adalah poster tentang transaksi judi online di Indonesia yang capai 600 triliun rupiah. Data tersebut sangat memprihatinkan karena menunjukkan judi online sudah merugikan masyarakat dan negara dengan jumlah transaksi yang sangat besar. Judi online bikin banyak orang jatuh miskin, terlilit utang, bahkan merusak moral generasi muda. Oke, bagus. Nah, solusi untuk permasalahan itu yaitu pemerintah harus lebih tegas menutup situs dan rekening judi online. Edukasi masyarakat tentang bahaya judi sejak dini. Meningkatkan lapangan kerja dan kegiatan positif supaya orang tidak tergiur judi. Kerjasama antar lembaga seperti Kominfo, OJK, bahkan kepolisian agar praktik judi online bisa benar-benar diberantas. Bagus. Oke, dan itu yang ngepet gantian aja. Gantian itu. Jelasin gitu maksudnya. Bacakan aja. Ini posternya apa? Ini poster tentang ekonomi, SDM unggul, Indonesia maju. Maaf. Maaf ya. Nah, itu ya. Bangun ekonomi kuat mulai dari diri sendiri. Oh, itu berarti gambarnya apa? Gambar tentang Perekonomian. macam-macam jenis pekerjaan. Iya. Coba balik lagi. Terus yang bawahnya apa? Gambar tentang Sekolah. berarti maksud gambar ini apa? Yang berkaitan tentang Sekolah. Jadi jika pendidikannya tinggi itu SDM Indonesia bakalan semakin meningkat. Oke, berarti sesuai dengan cita-citanya gitu Iya. ya. Oke, bagus. Tepuk tangan buat kelompok ini. Persilakan bagi yang mau bertanya. Ada yang mau ditanyakan? Siapa? Oh, gitu. Ya, Rara, silakan. Nama kelompok? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan pertanyaannya. Bagaimana cara mengatasi pengangguran di Indonesia agar mendapatkan lapangan pekerjaan atau pekerjaan? Bagaimana cara mengatasi pengangguran di Indonesia agar dapat penghasilan? Oke, tutup. Baik, saya tutup ya. Nah, cara mengatasi permasalahan pengangguran yang semakin meningkat di Indonesia itu dengan dilakukannya peningkatan keterampilan melalui pelatihan, mendorong usaha kecil atau UMKM, betul, dan membuka peluang ekonomi digital seperti berbelanja online dan atau freelance. Oke, bagus, luar biasa, tepuk tangan. Oke, cukup, silakan ditutup. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan sekali lagi, silakan. Terakhir kelompok 5, silakan maju. 3 orang boleh. Operator. Lewat sini, situ udah Bapak. Nanti kalau sudah siap, diperhatikan lagi, disiapkan pertanyaannya. Ini kelompok terakhir. Nanti yang operator boleh duduk aja deh Bapak. Siapa dulu? Pembukaannya siapa ya? Coba pembukaan dulu Mas. Permisi dulu. Di sebelah sini. Jangan dulu. Saya tunggu loading dulu ya. Kalau sudah muncul baru. Nah, siapa ini? Apa dah window? Apa dah? Window ininya. Ini window.
Tampilkan itunya sudah. Bisa. Window apa dia kalau freeze? Bisa? Isya. Ada yang bisa bantu? Freeze pakai pencet Bisa apa dah? Apa deh, Pak? Window Pak. Coba. Dibantu supaya bisa muncul. Oke, terima kasih buat Dini sudah bantu. Kelompok 2 lagi dapat bonus. Oke, silakan dimulai pembukaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kita dari kelompok 5 akan mempresentasikan apa dari sumber daya manusia bidang kesehatan. Baik, yang keras suaranya ya. Ya. Di Zoom silakan pertanyaannya. Oh, itu nama-namanya siapa aja kelompok kalian? Kelompok 5 siapa aja? Ketuanya Dewi. Ya, ketuanya Dewi, anggotanya ada Akila Reza Sirot, Terus? Kleni Raffi Santoso, juga Muhammad Zidan Ilmani, Syazananda Firdaus, saya sendiri, dan Titi Safira Helmi. Oke, silakan pertanyaannya. Nomor 1, sebutkan 3 indikator pembangunan manusia yang berkualitas Ayo diperhatikan. disertai dengan contohnya. Yang pertama ada kesehatan. Itu diukur Ayo, dari diperhatikan. harapan hidup saat lahir. Seberapa ya? Umurnya tuh lebih banyak yang mati muda atau matinya tuh agak lama gitu. Meninggalnya. Iya, meninggalnya gitu. Karena kan kalau kalian lihat ini di piramida penduduk, Oh, itu kan iya. ada usianya kan, Re? Iya. Nah, itu kalau usianya apa ya di bawah 80 tahun itu biasanya angka harapan hidupnya rendah karena banyak yang mati muda, meninggal di usia muda. Maaf, Oke. kalau bahasanya agak tidak sopan. Ada apa-apa? Ayo lanjut. Terus pendidikan tuh diwakili oleh angka, oleh huruf dan rata-rata lama sekolah. Seperti yang kita tahu, kalau Indonesia tuh masih bisa dibilang rendah ya, Re. Kalau cukup apa ya, tingkat lulusan sarjananya tuh rendah, kebanyakan tuh SMA atau enggak SMA, SMK sederajat. Oke, lanjut. Terus ekonomi itu diukur dari produk domestik bruto PDB per kapita. Jika PDB meningkat, maka bisa dipastikan ekonominya lumayan. Ganti pertanyaan. Gantian. Ya. Nomor 2. Lah iya. Apa saja permasalahan? Nah, yang nomor 2 adalah apa saja permasalahan sumber daya manusia Indonesia dalam bidang kesehatan, minimal 3 permasalahan. Nah, yang pertama adalah kekurangan jumlah tenaga kesehatan, yang kedua distribusi yang tidak merata, khususnya di daerah terpencil, yang ketiga kualitas dan kompetensi yang perlu ditingkatkan. Yang nomor 3, bagaimana cara mengatasi permasalahan sumber daya manusia Indonesia bidang kesehatan agar menjadi berkualitas? Yang pertama, meningkatkan pendidikan dan pelatihan berkelanjutan. Yang kedua, memperkuat pemerataan dan distribusi tenaga kesehatan, menyediakan insentif dan fasilitas pendukung yang memadai, serta mendorong pengembangan karir dan peningkatan kesejahteraan para tenaga kesehatan. Baik, nanti ini kalimatnya banyak yang dempet di ini kasih spasi ya. Ya, nanti diperbaiki. Ayo lanjut, gantian yang Putra. Perhatikan gambar infografis berikut terkait permasalahan kesehatan SDM. Oke, suaranya yang keras suaranya. Itu gambarnya apa dulu? Infografis apa judulnya? 10 penyakit penyebab kematian tertinggi di Indonesia. Yang pertama apa? Yang pertama ada COVID-19 atau Corona. Jumlah kematiannya ada 211 orang. Yang kedua ada stroke, 141 orang. Oke, langsung pertanyaannya apa? Apa pendapat kalian terkait data tersebut dan bagaimana kedepannya agar penyakit yang mematikan di Indonesia dapat berkurang?
Menurut data WHO dan Kemenkes menunjukkan penyebab kematian tinggi di Indonesia banyak berasal dari penyakit tidak menular seperti stroke, jantung, diabetes, selain penyakit menular COVID-19 dan TBC. Artinya, pola hidup masyarakat masih kurang sehat dan akses kesehatan belum merata. Langkah mengurangi penyakit mematikan. Yang pertama, membiasakan hidup sehat seperti makan bergizi, olahraga, hindari rokok atau alkohol. Yang kedua, pemeriksaan kesehatan rutin untuk deteksi dini. Yang ketiga, perbaikan akses layanan kesehatan dan perluasan BPJS. Yang keempat, edukasi dan kampanye kesehatan. Sepertinya tidak muncul. Germas sosialisasi di sekolah atau masyarakat. Ya, silakan terakhir. Ini poster kita. Salah satu kasus di Indonesia tuh ini stunting banyak ya, Rek. Terus udah semuanya. Apa itu stunting? Apa itu stunting? Stunting adalah kondisi di mana anak memiliki postur tubuh yang lebih rendah dari standar usianya. Kondisi ini tidak hanya mempengaruhi anak secara fisik saja, namun juga secara intelijensia. Mencegah stuntingnya bagaimana? Mencegah stunting, pertama penyebab dulu ya, Pak ya. Oke, penyebabnya apa? Pertama itu ini kurang gizi, kurang gizi, sanitasinya tidak sehat. Iya, sanitasi dan mudah terserang penyakit, kemampuan kognitif lemah. Tips cegah stunting yaitu tentunya ini memberikan ASI eksklusif pada bayi hingga 6 bulan. Kedua, menyediakan akses air bersih dan fasilitas sanitasi. Yang ketiga itu tentunya memenuhi gizi bagi ibu hamil, juga pemantauan pertumbuhan anak di posyandu. Sudah? Yes. Ada yang mau bertanya? Silakan, ada yang bertanya? Oke, silakan. Nama? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Suciadi Hartanto dari perwakilan kelompok 1. Saya di sini ingin bertanya kepada kelompok 5 bidang kesehatan, yakni bagaimana cara mengatasi gizi buruk yang masih terdapat di Indonesia seperti di daerah pelosok atau pedesaan, seperti stunting sudah disampaikan tadi. Itu bagaimana cara mengatasinya agar sumber daya manusia bidang kesehatan di Indonesia ini lebih berkualitas ke depannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bagaimana itu caranya ya? Oke, tentunya kalau hal-hal seperti itu yang paling utama tuh ini ya, apa? Kontribusi pemerintah desanya ya. Jadi seberapa bijak pemerintah desanya ini mengalokasikan dana ke bidang pendidikan, kesehatan, sorry. Ini dalam bidang kesehatan. Lalu orang tua juga apa ya, harus ikut serta lah, seperti pemberian ASI eksklusif selama 6 bulan dan dilanjutkan dengan MPASI bergizi. Tentunya ini menjadi tanggung jawab setiap orang tua ya, Rek ya. Terus pemantauan tumbuh kembang anak secara berkala di posyandu. Ini sudah menjadi program ya, Rek, di berbagai daerah dari zamannya Pak Soeharto. Lalu penambahan tenaga gizi dan fasilitas puskesmas, tentunya ini penting ya, Rek. Kalau misalnya tenaga pekerjanya tuh apa ya, bidang ini tuh tidak memiliki kemampuan yang cukup memadai, maka ya gitu deh. Yang kalian ketahui sendiri. Jadi tidak bisa merata ya. Tidak bisa merata. Baik, cukup? Oke. Tepuk tangan buat teman kelompoknya. Silakan ditutup. Oke, sekian dari kelompok kami. Maaf bila ada kesalahan kata dan kata-kata yang tidak ramah tadi ya. Maafkan ya. Dan ini masalah wordnya yang tidak ada spasinya, mohon maaf sekali. Nanti diperbaiki. Oke, silakan.
Ya, kesalahan dari Ibu. Terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Silakan kembali ke tempat. Luar biasa kalian mengerjakan tugas LKPD dan buat kanvanya kalian sudah terampil. Baik, untuk menguji kemampuan kalian ya. Nanti kita akan pakai kuisi. Baik, sebelum dimulai kuisinya, Pak Iris mempersilahkan. Ya, kita sudah masuk kepada tahap refleksi, yaitu untuk refleksi. Kita sudah ada di tahap ini, bentar lagi. Nah, pendapat atau pesan-kesan kalian di dalam pembelajaran hari ini. Ada yang mau berpendapat bagaimana SDM Indonesia dalam 3 bidang tadi? Apakah sudah siap 2045? Apa kekurangannya, apa kelebihannya proses pembelajaran hari ini? Ada yang berpendapat dan refleksi? Kelompok satu lagi, luar biasa. Silakan. Siapa? Silakan. Namanya? Perkenalkan, nama saya Gita Adelina Faristin. Saya tunggu. HP-nya. Saya tunggu ya, biar terekam suaranya. Apa mau ke depan pakai mic? Baik, apa dibantu pakai? Refleksinya bagaimana pembelajaran hari ini menurut kamu? Jadi dari materi yang disampaikan tentang pendidikan, saya jadi menyadari bahwa pendidikan itu adalah kunci utama bagi meningkatkan kualitas bangsa. Terus masih banyak faktor yang masih harus diperbaiki. Iya, harus diperbaiki, seperti rendahnya kualitas guru, terus keterbatasan fasilitas, habis itu menurut kamu Indonesia bisa terus meningkat kualitasnya? Insya Allah bisa. Harus optimis. Oke, terima kasih tepuk tangan refleksinya. Oke, berikutnya ada refleksi lagi yang tambahkan. Apa kesan atau pesan kalian untuk? Oke, silakan berdiri. Nama? Perkenalkan, nama saya Kisha Ulayka Sanablaki. Saya dari kelompok 3. Ya, yang keras suaranya. Mau merefleksi tentang bidang SDM di bidang ekonomi. Oke, apa refleksinya? Jadi, menurut saya kita itu harus meningkatkan kualitas sumber daya manusia, tentunya di bidang ekonomi, untuk mencegah tingginya tingkat pengangguran. Oke, berarti harus berkualitas. Saya sendiri juga biar tidak pengangguran. Terus juga menurut saya Indonesia ini banyak berhadapan masalah tentang seperti inflasi, seperti yang di bidang ekonomi. Jadi kita untuk supaya SDM berkualitas di bidang ekonomi ini, kita harus mendukung produk lokal. Kita juga harus mendukung UMKM dengan belanja di warung-warung di Indonesia. Oke, tepuk tangan. Berarti poin utamanya tingkatkan keterampilan, kemudian cintai produk dalam negeri. Terakhir, ada yang mau refleksi lagi? Oke, siapa? Silakan. Dibantu. Oh, sendiri silakan. Namanya? Perkenalkan, nama saya Alicia Dinar Maharani dari kelompok 6. Ya, silakan, apa refleksinya pembelajaran hari ini? Jadi, untuk refleksi mengenai kesehatan. Iya. Karena stunting merupakan masalah serius dan menghambat tumbuh kembang anak, baik secara fisik maupun kognitif. Kondisi ini bukan hanya persoalan gizi, tetapi juga pola asuh,
kebersihan dan lingkungan. Coba kata kuncinya apa? Jadi, lihat sini. Jadi kuncinya apa? Dalam bidang kuncinya, kesehatan itu apa? Harus apa kita? Menjaga kebersihan. Pola hidup. Dan lingkungan. Dan menjaga kebersihan lingkungan. Baik, tepuk tangan untuk temannya. Oke, sudah cukup. Alhamdulillah, pembelajaran refleksi sudah selesai. Maka tindak lanjut berikutnya adalah kita post test. Silakan, kita akan ngecek seberapa jauh pemahaman kalian tentang sumber daya manusia Indonesia di aplikasi Quizy. Silakan. Pak Iris juga menyiapkan. Oke, Pak Aris akan ngecek dulu wifi-nya. Kalian sudah siap Quizy-nya? Baik, Pak Aris baru connect. Kalau dengan teknologi memang kadang repotnya di jaringan. Ada 5 soal. Kalian harus jawab siapa yang cepat. Nanti akan ketahuan juaranya. Kodenya, bisa diperhatikan kodenya. Pencet start now. Bismillah. Kodenya keluar. Oke, silakan kodenya 275273. Ulangi lagi. 275273. Yang sudah masuk boleh kasih emoji. Ekspresi emojinya mana? Waduh, terus. Lanjut, enggak apa-apa. Baru berapa orang ini? 5 orang, 6. Mana emosinya? Kalian sudah buat avatar sendiri ya, bagus. Itu siapa yang mangap? Minimal 70% sudah bergabung, Pak Iris mulai. Silakan pakai wifi Pak Iris, boleh? Ada yang belum masuk? Kalau ada kesulitan? Terima kasih love-nya ya. Siapa yang belum? Ada kesulitan? Ayo. Sudah? Satu lagi, 25. Kita mulai. Pakai wifi Pak Iris. Satu lagi, 25. Kita mulai. Siap? Sudah? Bismillah. 1, 2, 3. Sudah? Ayo
hati-hati ngerjakannya. Ayo. Yang belum connect boleh diskusi. Yang penting kalian tahu soal jawabannya ya. Waduh, sudah 75%. Wah, Zio, siapa Zio ini? Tidak memimpin. Ayo. Konsentrasi. Konsentrasi. Kita lihat sampai bawah apakah sudah ngerjakan. Mahendra Nata. Ini ada salah jaringan. Ayo Mahendra Nata. %88% akurasinya. Ayo, bisa ditingkatkan. Sudah? Alhamdulillah. Kita lihat pemenangannya. Bismillahirrahmanirrahim. Pemenangnya berikan tepuk tangan. Zio, Raka, dan Uhuy. Nanti dapat jajan ya. Dapat jajan nanti. Dah, akurasinya 81%. Alhamdulillah, berarti ini sudah di atas KKM ya. Oke, Pak Eris akan mengakhiri. Perhatikan kesimpulannya. Nah, ini perhatikan, udah cukup. Sudah cukup. Jangan bunyi lagi, ini sudah ditutup aplikasinya. Udah cukup. Kok masih ada yang pencet tombol? Udah cukup. Kesimpulannya berarti 3 faktor. Ini masih bunyi keletuk-keletuk dari siapa ini? Siapa? Oke, minta tolong ditutup. Kok masih bunyi keletuk-keletuk? Loh? Siapa? Dah, angkat tangan. Nanti angkat kaki lagi bahaya. Baik. Loh? Kok bunyi? Wah, harus Pak Aris hentikan dulu ini, exit. Dah, sip. Baik, kesimpulannya untuk mengetahui kualitas sumber daya manusia itu berkualitas atau tidak ada 3. 1 apa? Pendidikan. 2, kesehatan. 3, iya, jadi kalian itu sangat penting dari 3-tiganya. Pak, boleh nggak pilih salah satu malah yang paling penting? Sulit, ini 3-tiganya berkaitan. Coba kalau kalian kaya, pendidikannya tinggi, sakit-sakitan, ya susah produktivitasnya, ya. Pendidikannya bagus, ya, cum laude, tapi sulit cari pekerjaan. Bagaimana memenuhi kebutuhan hidup? Nah, ini jadi 3 hal ini sangat penting, oke? Berikutnya, nah ini berarti kita ini, tapi alhamdulillah walaupun lulusannya peningkatan ya, yang tadinya SD sekarang banyak ke SMA. Mudah-mudahan 20 tahun lagi banyak S1, amin. Berikutnya, dalam bidang kesehatan, tolong ini kalian jaga pola hidup sehat kalian supaya tidak terjangkit 10 penyakit yang berbahaya. Kemudian SDM Indonesia ini ya, tolong jangan ingin cepat kaya, tiba-tiba judi online. Tidak ada istilahnya kita tuh kaya. Masih tahu nyanyinya lagu Roma Irama gimana? Judi menjanjikan kemenangan. Bohong apa enggak? Oh, nanti kita nyanyi sendiri ya. Terus
Nah, ini penutupnya, tolong silakan baca Quran surat Al-Mujadalah ayat 11. Bacakan. Allah akan meninggikan orang yang beriman di antara kamu dan orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Kamu harus yakin. Harus yakin kamu ya. Kemudian sesungguhnya hadis Tabrani mencintai ya pekerjaan dengan sungguh-sungguh. Terima kasih. Mari kita tutup dengan lagu wajib nasional. Silakan berdiri. Bagimu negeri. Saya sempurna. Padamu negeri kami berjanji, padamu negeri kami berbakti, padamu negeri kami mengabdi. Bagimu negeri jiwa raga kami. Terima kasih, luar biasa, tepuk tangan. Silakan duduk. Sebelum kita akhiri, kita akan berdoa. Silakan dipimpin. Sebelum berdoa, nanti kalian berikutnya adalah silakan. Kalian nanti baca materi lembaga sosial ya. Kita berdoa, kita akhiri dulu. Sebelum mengakhiri pembelajaran pada pagi ini, mari kita berdoa agar ilmu yang didapat lebih bermanfaat. Amin. Istighfar dan doaan. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih atas doa bersamanya dari Pak Eris. Ucapkan terima kasih atas kerjasamanya, mudah-mudahan ilmunya bermanfaat. Amin ya robbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Eris. Doakan dari sukses. Kami sayang Pak Eris. Waduh, terima kasih doanya. Semoga sukses selalu. Amin ya robbal alamin. Terima kasih. Saya akhiri. Silakan kembali ke tempat.